itu kan juga asal nanti fenomenanya juga harus sama gitu ya, harus memang relevan gitu ya, seperti itu ya. Oke. Jadi ini ya, anggaplah ini contoh, ini judulnya. Kemudian nanti di sini ini berarti ada 2 dan rata-rata mahasiswa sih umumnya di S1 itu ya 2 variabel X terhadap Y. Walaupun ada juga sih, cuman memang masih nggak terlalu banyak ya. Kemarin di S1 Jatinangor ada yang pengaruh X1 dan X2 terhadap Y gitu. Jadi si X-nya yang ada 2, misalnya pengaruh customer experience dan website design terhadap minat beli konsumen, misalnya seperti itu, bisa aja boleh ya. Nanti kan yang berbeda ada di metode penelitiannya, begitu ya. Nah, kemudian ketika kita sudah yakin dengan judul ini gitu, dengan variabel ini, customer ethnocentrism dan purchase intention, otomatis kita tuh kenapa yakin dengan variabel ini? Karena kita sudah mendapatkan teorinya, gitu ya. Kita sudah mendapatkan teorinya, konsep variabelnya, apa yang dinamakan etnosentrisme konsumen, begitu ya. Jangan hanya mencari dari satu baca aja, harus baca. Jadi makin paham nih kita gitu ya, makin tahu apa itu etnosentrisme konsumen. Nah, kemudian ini kan seperti ini ya, Ilham menyajikan di matriks mungkin minimal 3 lah. Kalau di UP di draft UP di bab 2-nya itu bisa lebih banyak lagi ya definisinya. Kenapa harus banyak ya? Untuk ini, untuk bisa kita membandingkan, bisa bisa meyakinkan bahwa ternyata konsep ini tuh benar itu definisinya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini ada beberapa. Nah, setelah itu baru nanti kita masukkan. Jadi kalau berbicaranya untuk ngobrol matriks ini dari landasan teori dulu ya, landasan teori. Nah, seperti ini. Setelah apa itu variabel X ini, baru nanti ke dimensinya gitu ya. Nah, dimensi atau indikator ada dimensi, ada subvariabel begitu ya. Ada yang tahu nggak? Tapi rata-rata diambilnya sih dimensi di sini. Sebelum saya jelasin lebih jauh, ada yang tahu nggak apa bedanya? Coba dimensi sama subvariabel. Siapa yang bisa menjawab? Nggak, jangan takut salah ya. Kan juga belum oh ya wajar lah mungkin lupa. Tapi sebetulnya harusnya udah ada ini di Madlit ya dulu. Oke, siapa yang bisa menjawab? Bedanya dimensi sama subvariabel? Karena nanti di skripsi kadang-kadang kalian kalau misalnya melihat skripsi di perpustakaan gitu ya, atau dalam jurnal, dia penggunaannya ada juga yang menyebutkan bukan dimensi tapi subvariabel begitu ya. Oke, kalau tidak ada ya udah saya langsung jawab. Jadi kalau subvariabel itu dia biasanya bisa tidak kita ambil semuanya karena dia misal saya lebih gampang mencontohkan dengan contoh langsung ya. Misalnya ada misal variabelnya adalah IMC, integrated marketing communication ya, atau promosi pemasaran lah ya itu. Nah, di dalamnya ada advertising, public relation, personal selling, sales promotion, event marketing dan sebagainya, misalnya ada 6. Nah, itu bisa kita ambil hanya 3 atau hanya 4 yang memang digunakan oleh perusahaan. Tidak semuanya gitu. Itu variabel itu seperti itu. Karena kita hanya mengambil memang yang sesuai dengan apa yang digunakan perusahaan. Tapi kalau dimensi di sini dia harus ini merupakan satu kesatuan untuk mengukur si variabel tadi gitu. Jadi harus semuanya, nggak bisa cuman ngambil 3 aja deh dari 4 ini gitu, nggak bisa karena dia kalau nggak diambil salah satunya dia ya nggak lengkap dalam mengukur variabel tersebut begitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di sini
ini kan pengukuran dari etnosentrisme konsumen tuh seberapa besar sih kita merasakan suatu jadi ketika kita menyukai produk dalam negeri, nah itu berarti etnosentrisme kita tinggi gitu ya. Jadi seberapa besar kita menyesal atau nggak suka dengan menggunakan produk-produk luar gitu seperti itu. Nah seperti misalnya etnosentrisme orang Amerika dan Jepang itu tinggi karena mereka cenderung nggak pakai produk-produk luar ya seperti itu. Nah ini pengukuran si etnosentrisme ini digunakan menjadi dimensi. Ini dari yang ini nih ya. Nih ini ada Sim and Sarma. Ini dia teori dari Sim and Sarma ya. Nah, di sini dimensi consumer etnosentrismenya harus sama dengan harus ada jadi gini. Definisi dari consumer etnosentrisme harus muncul gitu ya dari Sim dan Sarma juga gitu. Jangan sampai misalnya di dimensinya dari Sim and Sarma pas di variabel pas di definisinya kok nggak ada ya, adanya cuma dari Siamangka dan dari siapa gitu ya. Nah itu harus kesatuan gitu seperti itu. Karena kan logikanya nggak mungkin orang tuh ujuk-ujuk langsung ngeluarin pengukuran dalam bentuk dimensi atau indikator tanpa dia memberikan penjelasan dulu terhadap variabel itu, gitu ya seperti itu. Nah, kemudian ketika kita memilih ketika kita memilih dimensi itu kita coba mengambil yang dia memang ada penjelasannya seperti ini. Dan inilah nanti yang akan menjadi butir-butir dalam indikator. Gitu, ya. Ini. Jadi kalau misalnya nih kalian menemukan jurnal, dia hanya prosociality, cognition, insecure kalau nggak salah coba mana. Security, udah aja tanpa ada jabaran apapun. Dan terus gimana kita menguraikan dia menjadi indikator? Berarti kita buat indikatornya benar-benar dari persepsi kita aja nggak bisa seperti itu gitu ya. Nah jadi harus benar-benar nih. Jadi kita menguraikan si kognisi itu apa menjadi indikator itu kita hasil dari kita baca di sini gitu ya seperti itu. Oke kita misalnya ini saya langsung karena kebetulan punya skripsinya dari Ilham ini sebentar ya saya langsung buka juga skripsinya. Bentar. Mana sih tadi? Oh ini. Nah ini ya. Sebentar. Nah ini, kelihatan nggak teman-teman? Terlihat ininya, skripsinya? Kelihatannya, oke. Nah ini kurang lebih ya, jadi biar bisa lihat nih. Mana sih bahasanya? Biasa di bab 3 ini. Oh salah. Oke bentar. Tadi sudah terbuka. Nah ini kan, ya. Nih, jadi Ibu, punten Ibu, di saya masih di matriks Ibu ininya, tampilannya. Saya juga masih di matrix. Oh masih ya? Ya. Masih matriks Bu. Matrix Ibu. Oke, bentar. Ini. Nah. Dah ya? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Nah, ini contohnya ya. Ini ketika kita sudah punya tadi variabelnya, ada jurnal untuk dimensinya tadi. Nah, kita uraikan kan menjadi di dalam tabel OVAT nanti. Ini adalah indikator gitu. Beberapa kesalahan misalnya yang saya sering jumpai juga di mahasiswa-mahasiswa Jatinangor juga misalnya dia kata-kata kalimat indikator itu panjang gitu ya. Padahal cukup 2-3 kata biasanya 1 kata gitu. Jadi langsung pada poin-poin dalam pengukuran indikator ini apa.
ini nanti menjadi nomor item dalam pertanyaan di kuesioner. Jadi kita ketika membuat kuesioner melihatnya dari sini gitu ya. Satu indikator biasanya satu pertanyaan, tapi bisa juga diukur dalam 2 pernyataan atau pertanyaan. Nah, misalnya dalam patriotisme di sini 2 gitu ya. Kualitas produk diukur 2 pernyataan, nah seperti itu ya. Ini ya kan kelihatan ya. Nah, kemudian memang ada beberapa variabel yang dia biasanya tidak diuraikan langsung, ada apa namanya uraiannya dari konsep si variabel langsung ada dimensi kemudian indikator, tapi ada juga dia langsung kepada si indikatornya bisa aja. Yang penting nanti dalam pertanyaan ini itu harus konsisten dengan pernyataan-pernyataan dalam kuesioner gitu ya. Jadi ketika membuat kuesioner itu pedomannya itu dari sini begitu ya. Itu yang kuantitatif tuh semuanya akan begitu. Berbeda dengan kualitatif. Kualitatif itu dia memang ada apa namanya, kalau dalam kualitatif itu ada pedoman wawancara ya yang kita memang ambil dari teori juga, tapi bisa jadi berkembang jauh gitu ya, luas berdasarkan fenomena yang kita dapatkan dari lapangan, berdasarkan apa yang diuraikan oleh si apa namanya si narasumber, tapi tetap ada pedomannya, acuan kita dalam mewawancara orang seperti itu kurang lebih ya. Ketika kalian akan seminar usulan penelitian, seminar usulan riset, itu ini harus si kuesionernya harus dilampirkan. Kenapa? Karena untuk direvisi juga gitu. Penguji itu nanti melihat kuesionernya. Nanti kuesioner salah, nanti akan membuat bab 4-nya salah gitu. Salah dalam membuat pernyataan itu bisa nggak valid ya atau nggak reliable si ininya si hasil dari olah datanya begitu ya, itu yang kita hindari seperti itu ya. Ini kurang lebih ya. Oke, kita lanjut lagi kepada tadi matriks tadi ya. Oke, jadi ini sudah lihat ya variabel X-nya apa, kemudian dimensinya apa. Nah, baru nanti variabel Y begitu ya. Nah, ini variabel Y gitu. Sama usahakan tidak hanya satu ya. Nah, ini sama kan? Ini Ferdinand and Naufal. Di sini juga dimensian ininya dari Ferdinand and Naufal ya. Minat transaksional, minat referensial, minat preferensial, minat eksploratif. Nah, setelah itu baru ada teori penghubung gitu ya. Teori penghubung yang ini kan dari Bu nyari teori penghubung itu apakah harus sama dengan si teori dari orang yang tentang tadi ya consumer etnosentrisme dan minat beli, enggak, bisa jadi orang yang berbeda, pakar yang berbeda gitu ya. Kita memang harus banyak baca lah intinya ya. Nah, ini kan sudah jelas ya, etnosentrisme is the consumer willingness to buy Ibu, or not to buy gitu ya. Ya. Ibu punten Ibu, ininya tidak muncul juga Ibu. Oh, berarti Iya, belum Iya. di stop share lagi ya, Belum bolak-balik. Ibu. Iya. Mulai yang dari variabel Y Bu tadi. Sebentar matriks ya tadi ya. Nah ini, udah ya? Sudah Bu, sudah ada. Oke, yuk. Ini dimensi kan ya, dimensi tadi ya. Jadi sama lah, X dan Y begitu harus ada. Setelah kita menguraikan dimensi darinya juga, baru nanti kita yang terakhir adalah teori penghubungnya gitu. Teori penghubung, kalau misalnya tadi variabel X ada 2, berarti nanti teori penghubung si X1 ke Y dan teori penghubung X2 ke Y gitu ya. Jadi ada 2 teori penghubung. Tapi kalau hanya satu X-nya dan satu Y-nya berarti hanya satu saja gitu ya. Tapi Bu, kalau teori penghubung ini hanya satu saja, kalau misalnya kalian bisa menyajikan lebih dari satu ya itu lebih bagus ya, seperti itu. Jadi sebetulnya ya kita baca-baca lebih banyak aja itu akan ketemu toh gitu ya, seperti itu. Nah, itu untuk yang si kolom dari si teori ya. Jadi ini lengkapnya seperti ini ya. Oke. Selanjutnya
Nah, di kolom pertama ini kan ada latar belakang, ya. Latar belakang sebetulnya kan bisa saja misalnya mahasiswa yang memang dia itu berawal dari tempat penelitian dulu gitu ya. Misalnya saya tuh kok tertarik banget ya meneliti pada pantai apa kalau di Pangandaran pantai apa aja sih? Pantai Barat ada pantai apa aja coba? Kalau saya saking udah lama. Pantai Timur, Bu. Nah, pantai timur lah ya misalnya. Saya itu awalnya bukan dari mau ini di latar belakang ini apa namanya dimunculkan lah ya permasalahan tentang variabel x-nya maupun tentang variabel y-nya begitu ya. Nah, jadi begini ini kurang lebih. Nanti ini saya format matriksnya kalau nggak salah udah ya sama Bu Linda ya. Saya nggak lihat juga kemarin. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah ya. Kalau ini sudah juga yang ini yang contoh Ilham ini udah belum? Belum, Bu. Hanya template matriks dalam bentuk PPT, Bu, di Google Classroom. Iya, ya. Nanti nggak apa-apa ini biar bisa lihat gitu ya. Nah, ini muncullah apa namanya permasalahan-permasalahan yang kita bisa dapatkan dari mana sih dapatnya masalah ya harus banyak baca juga gitu ya. Data sekunder, fenomena-fenomena yang kita dapatkan misalnya ada ulasan tentang dari pakar kuliner tentang bagaimana perkembangan apa namanya bisnis kuliner sekarang misalnya kayak gitu ya kalau nulisnya tentang itu. Nah, jadi dari itu data-data sekunder ataupun kita bisa ambil dari wawancara awal yang kita ambil apa yang kita dapatkan dari si narasumber di perusahaan tersebut. Begitu itu kurang lebih gitu ya. Jadi kedua masalah itu harus muncul. Nah, nanti ketika kalian nih beberapa mahasiswa kan ketika judul tertentu di perusahaannya, kadang perusahaannya minta proposal awal ya. Proposal awal itu kan otomatis bab satunya ada latar belakang ya, pendahuluan latar belakangnya. Itu biasanya munculkan dulu si industrinya itu begitu ya. Apa namanya? Ketika penelitian user experience Gojek dan Grab gitu ya atau misalnya Gojek. Nah, berarti otomatis industri apa nih Gojek ini masuknya gitu ya. Atau sekarang banyak penelitian tentang fintech. Nah, ini masuknya industri apa? Jadi ngobrolin lah dulu tentang fintech secara umum nasional gitu bisa ya. Gak usah dunia lah kejauhan penelitian di Pangandaran ngobrol ke dunia jauh pisan. Bolehlah secara nasional. Di itu kayak piramida terbalik jadi fenomena umum dulu gitu ya. Keluarlah masalah-masalah di latar belakang gitu ya. Itu untuk latar belakang ya. Jadi untuk matriks ini memang tidak sedalam dan tidak sedetail yang namanya juga matriks ya di bab proposal gitu ya. Tapi di sini udah harus muncul ya. Nah, kemudian itu latar belakang, selanjutnya ada ya apa namanya yang ketiga ini ya tadi apa mau ngambil apa nih kalau yang pengaruh perbandingan seperti ini yang pemasaran biasanya banyaknya menggunakan kuantitatif ya. Kuantitatif dengan instrumen utamanya kuesioner kan dan survei kepada responden. Nah, seperti itu. Di sini dijelaskan ya jenis penelitiannya, kemudian juga populasi dan sampelnya. Siapa yang menjadi populasi ya. Nah, wilayah generalisasi ya yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kriteria tertentu yang memang kita apa namanya yang menjadi sasaran kita untuk kita teliti seperti itu. Nah, apa namanya harus dibedakan ini misalnya kita harus lihat si judul kita juga kalau misal di ini yang saya kan karena saya marketing saya ngobrolnya marketing aja. Kalau misalnya judulnya ini adalah minat konsumen begitu ya, minat konsumen
kan berarti yang ditanya bukan orang yang sudah menjadi konsumen, tapi orang yang baru akan menjadi konsumen, gitu ya. Berbeda kalau judulnya adalah kualitas pelayanan, user experience, pengalaman pengguna. Kalau pengalaman pengguna yang ditanyakannya respondennya harus pengguna, populasinya itu harus pengguna, gitu ya. Kalau minat berarti orang yang belum, itulah yang ditanyakan. Kalau yang ditanyakannya orang yang sudah beli, ya itu mah udah kejawab, pasti dia berminat, makanya dia beli juga, gitu kan, seperti itu ya. Nah, kalau user experience nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang dia bagaimana penggunaannya aplikasi ini. Nah, kalau saya belum pernah pakai ya saya nggak bisa jawab dong, begitu ya, seperti itu kurang lebih. Itu populasi, kemudian ada sampel. Nah ini sampel itu kan bagian dari populasi. Populasi itu terkadang tidak bisa diketahui dengan pasti ukurannya, begitu ya. Misalnya user experience pada Gojek gitu ya di Kota Bandung. Berapa sih pengguna? Si Gojeknya sendiri bisa jadi punya sih ya, bisa jadi punya datanya, bisa jadi nggak ada gitu. Misalnya kalau saya user experience artinya ini deh, atribut produk iPhone misalnya, ditanyalah ke iBox atau apa namanya Digimap gitu ya, Sitok nggak punya juga dia datanya. Nah itu kalau yang populasi iterasi atau tidak terdefinisi, nggak jelas. Bahkan Unilever juga nggak tahu. Yang dia tahu hanya volume penjualan dari Pepsodent, tapi berapa penggunanya kan nggak punya juga datanya. Nah itu berarti nanti populasinya adalah apa namanya ya tadi tidak terdefinisi yang dihitungnya dengan menggunakan rumus iterasi. Nah itu baca juga nih ya untuk bab metode penelitian. Walaupun misalnya metode penelitian ini nanti kalau kalian pakai statistik boleh aja dan itu sah-sah aja menggunakan bengkel statistik, memang disediakan untuk itu. Asal jangan bukan dibikinin dari bab 1 sampai semua dibikinnya. Tapi kalau untuk pengolahan data digunakan bengkel statistik itu mah biasa. Tapi yang penting adalah kita memahami, kita mengetahui apa namanya itu perhitungannya seperti apa, kemudian ini kenapa kok hasilnya begini, itu kita ya jasa dari bengkel statistik itu juga kita konsultasi hal itu begitu ya. Jadi tadi ada populasi, ada sampel, kemudian ada teknik sampling ya. Teknik sampling itu bagaimana cara mengambil sampel yang banyak. Jadi kan misalnya populasinya ada 3.200 mahasiswa begitu ya. Tapi yang dijadikan sampel hanya 170. Nah, memilih 170 dari 3.200 nah, itu harus juga keluar di dalam bab 3 ini gitu ya. Misal nih saya lihat apa namanya? Saya lihat teman-teman di sini ada berapa? 35. Nah, sampelnya hanya mengambil 7 orang. Pemilihannya seperti apa gitu. Itu harus jelas. Oh, ditulis aja. Yang paling kecil gitu ya. Kemudian yang belum mengumpulkan tugas. Nah, itu kriterianya disebut untuk teknik sampling ya. Selanjutnya ada apa lagi ini? Nah, ini kayak gini ya, kriterianya apa? Mahasiswa fisip, belum pernah menonton ini, mengetahui seri film Marcel ya sama si Bumi Langit gitu ya, seperti itu. Nah, kalau ukuran sampelnya sudah diketahui, misalnya ada berapa, nah itu boleh digunakan ukuran sampel dari ini ya, Slovin atau ini siapa Yamane ini ya, seperti itu. Oke, selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data mah standarnya kan kalau kuantitatif dengan kuesioner ya. Selanjutnya juga ada wawancara begitu ya. Wawancara untuk apa? Wawancara juga untuk meng-cross check data-data yang sudah terkumpulkan gitu ya. Untuk bisa lebih tahu juga dari perusahaannya. Nah, ini yang jangan sampai walaupun kita penelitiannya ke perusahaan gitu ya. Penelitiannya itu respondennya adalah konsumen. Terus kita tuh nggak izin
ke perusahaannya. Itu juga jangan seperti itu. Karena ini terjadi, misalnya mahasiswa saya kemarin yang di Traveloka pas diuji oleh bukan mahasiswa saya nguji karena Kaprodi ya waktu itu, pas diuji oleh Pak Cecep, kamu udah ini ke Travelokanya? Belum. Kenapa belum? Karena kan kuesionernya nah nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena kan pertama, kalian nanti nulis di saran kepada pihak perusahaan, bari perusahaannya juga nggak tahu, terus buat apa tuh ya? Jadi penelitian kita itu punya kontribusi keilmuan ya untuk perusahaan gitu ya. Jadi perusahaan nanti harusnya seperti apa itu ya kayak gitu. Itu kurang lebih ya. Selanjutnya, nah kalau kuantitatif dia otomatis ada hipotesis terdapat pengaruh yang antara ini dengan ini, kemudian seperti itulah ya. Kalau yang kualitatif itu sepertinya tidak ya. Itu untuk metode penelitian. Selanjutnya yang kolom terakhir adalah apa ini daftar pustaka ya, referensi. Nah, daftar pustaka ini isinya misalnya ketika di latar belakang ada menjanjikan, kadang-kadang mahasiswa gitu ya, menyajikan data data sekunder tentang perkembangan internet di Indonesia gitu ya, seperti itu. Nah, apapun data yang ada referensinya ya yang kita ambil itu harus masuk ke daftar pustaka. Kemudian di bab 2 sama juga di bab 3 metode penelitian, ada definisi populasi. Kadang itu kopas dari skripsi yang udah jangan seperti itu. Tetap misalnya Sugiono ini harus masuk di daftar pustakanya gitu ya, seperti itu. Ya. Itu kurang lebih. Kalau untuk project dilihat aja lah, yang penting proyek itu nanti kalian bisa melihat juga, coba nanti ditanya ke Bu Helti atau nanti saya juga coba cari ya contoh skripsi by project yang memang sudah lulus mahasiswanya gitu ya 2017 ya. Nah, oke. Silakan sampai di sini cukup kayaknya ya. Kalau ada pertanyaan mangga untuk sebetulnya matrisnya mah gampang, yang susah itu nyari judulnya Bu katanya gitu ya. Sama nyari masalahnya. Oke, mangga sok silakan. Ibu, saya mau bertanya Ibu. Ya, silakan. Siapa? Saya Hendra Bu. Ya, mangga Hendra. Nah, jadi gini Bu, kemarin kan saya sudah bimbingan Bu dengan Ibu Linda kebetulan. Nah, dari beberapa topik yang saya ajukan tuh ada tentang sponsor, ada tentang ini juga sama tentang etnosentris. Nah, dan kebetulan setelah diskusi kemarin akhirnya saya memilih untuk yang etnosentris. Nah, tapi Bu, judulnya tuh hampir sama banget dengan yang Kang Ilham barusan yang itu Bu. Jadi pengurang etnosentris, cuman bedanya di ininya berbeda di industrinya. Kalau saya lebih ke sepatu. Jadi komparasi antara sepatu Kompas yang asli di Indonesia sama Converse gitu Bu, karena itu juga sama untuk untuk pada variabel yang Y-nya itu tentang purchase keputusan si pembelian si konsumennya gitu Bu. Nah, kalau misalkan kayak gitu apakah harus diganti lagi Bu atau boleh-boleh saja gitu? Ya, oke Hendra. Ya, pertama kesamaan di dalam X dan Y-nya itu sama, itu nggak masalah asal si tempat penelitiannya gitu ya, atau objek penelitian atau lokus penelitiannya itu berbeda. Fokusnya kamu sama X dan Y-nya, tetapi itunya berbeda. Dan juga biar kita bisa membuktikan bahwa kita ini berbeda, tidak teori-teorinya sama plek persis gitu dengan yang sudah ada ya, kita coba cari literaturnya, jurnal-jurnalnya yang lebih banyak lagi. Karena kalau kita masukin tuh ke Google, ada juga di universitas misalnya di Telkom, Admis Telkom tuh ngambil judul yang sama, mungkin ada kan, tapi dia di produknya mungkin itu dia tas gitu ya, atau handphone atau apa gitu. Yang penting kita produknya tidak sama, begitu ya. Nah, kalau misalnya industri sama, kalau ini dia film Marvel dan Bumi Langit,
Nah, kalau kamu film X dan Y ya berarti sama industrinya itu juga itu jangan gitu karena nanti takut persinggungannya sangat dekat ya gitu kan seperti itu. Jadi kita coba bedakan dari sisi kebaruan teorinya misalnya kalau memungkinkan gitu. Kalau judul sama sih nggak masalah, yang penting tadi objeknya berbeda. Seperti itu ya, Hendra ya. Gitu. Oke. Silakan boleh yang lain, Mangga. Siapa lagi? Ayo. Ini udah dapat semua belum nih judulnya? Nah, kemudian ini juga ya, saya lupa dan saya pernah deh kayaknya menyampaikan ya bahwa ketika kita mau mengambil judul tertentu, kita coba cek judul itu udah ada atau belum di Google gitu ya. Yang gampang tuh kan Google dia muncul biasanya arsip-arsip dari judul-judul dari universitas lain. Jadi kalau misalnya ini green marketing, body shop. Nah, itu mah pasti orang lain sebelum kita tuh pasti udah ada yang terpikirkan tentang judul itu. Namanya kalau body shop itu otomatis identik dengan ramah lingkungan. Apa ya variabel yang cocok dengan itu? Berarti green marketing. Nah, jangan ambil itu karena kalau kita masukkan misalnya itu pasti udah ada gitu. Jadi coba misalnya boleh green marketing tapi di perusahaan lain yang belum pernah diteliti begitu ya, seperti itu. Oke, silakan ada lagi kalau ada yang ini. Mangga. Bu Linda ini udah beres nih ininya pendampingannya? Ibu mau bertanya, Bu? Ini masih berjalan. Oh, masih berjalan. Oke. Ya. Ya, siapa tadi yang mau tanya? Leo, Bu. Kenapa Leo? Kalau by project itu berarti kita mengimplementasikan penelitian kita ya, Bu, di dalam suatu perusahaan atau usaha tersebut ya, Bu? Atau gimana, Bu? Ya, oke. Jadi begini. Jadi kan by project itu dirancang oleh kita di Adbis itu karena mahasiswa Adbis awalnya banyak yang dia sedang melakukan, awalnya dulu ada mahasiswa yang mendapatkan hibah CPPBT nilainya 250 juta kelompok sih ya, tim gitu ya. Dan dia di saat yang bersamaan teman-temannya juga menyusun skripsi. Nah, kalau dia diminta si mahasiswa ini mengerjakan proyek si CPPBT-nya iya, mengerjakan proyek melakukan riset ke perusahaan juga iya. Kebayang nggak berat gitu buat mereka gitu. Makanya akhirnya kita fasilitasilah mahasiswa tersebut gitu ya. Silakan kalian menulis apa yang sedang kalian kembangkan dalam proyek CPPBT itu gitu ya. Tapi dari sisi keilmuan kalian yang kalian sedang ambil. Misalnya waktu itu saya ingat ada yang dari operasi, ada yang dari keuangan, dan ada yang dari marketing gitu ya. Misalnya dari marketingnya dia ngambilnya tentang promosi penjualan dari si produk tersebut bagaimana gitu ya. Yang dari sisi operasinya supply chain-nya dari si yang lagi mereka kembangkan. Mereka kan tim biasa seperti itu. Nah, itu ya itu awalnya. Kemudian gimana Bu? Misalnya punya usaha, udah berdiri lumayan lah, udah 7 bulan nih Bu gitu ya. Nah, ini apa sih yang menjadi masalah dalam usahanya Leo ini? Misalnya, Leo beneran nggak punya usaha nggak? Hah? Belum, Bu. Belum. Waktu itu ada sama teman tapi udah nggak berjalan lagi sih, Bu. Nah, ini kalau contoh yang bagus untuk by project sebetulnya ada Iis sama Teh Rica ya di PSDKU itu mereka by project. Saya hafal Iis karena dia lokuminya saya sama Bu Helti gitu ya. Nah, itu minuman yang Honje itu ya. Nah, itu mereka ngambilnya by project. Nah, Iis dari sisi apa ya dia tuh kewirusnya apa marketingnya misalnya yang itu Rica dari sisi bisnisnya. Jadi balik
bisa dari kita punya usaha apa, kita pengen mengembangkan apa terhadap usaha itu. Misalnya ini penjualan yang kurang memenuhi target, ya. 3 bulan kemarin kita misalnya menargetkan penjualan sebulannya adalah 100. Tetapi udah 3 bulan juga hanya mentoknya di 85 gitu ya, 90 paling gede, terus bulan terakhir di 70 misalnya. Kan gemes ya ini. Ini berarti kurang nih dalam bisnis kita, proyek kita gitu ya. Nah, kemudian karena saya ada di bidang marketing, kemudian saya tawarkanlah gitu konsep teorinya dari sosial media marketing. Gitu ya. Jadi bisa dari proyek yang sedang kita lakukan atau bisa juga kita misalnya kayak mahasiswa kemarin saya ada mahasiswa magang juga siapa si Meila ya. Nah, dia kan mahasiswa magang yang bersertifikat itu dia mempunyai proyek adalah strategi pemasaran bagi perusahaannya. Ada juga saya nguji yang mahasiswa SDM dia membuat analisis membuat job desk specification bagi si perusahaannya, karena perusahaannya perusahaan yang masih sifatnya masih sangat-sangat sederhana, padahal tingkat pekerjaan yang tinggi, kemudian dia rancangkan suatu sistem job desk dan job specification. Jadi seperti itu. Jadi nanti ada KPI, ada ininya, ada misalnya sebelum kita melakukan proyek itu volume penjualannya segini. Nah, nanti setelah kita mencoba mengimplementasikan proyek kita ke si unit usaha yang lagi teliti itu, nanti harus meningkat gitu ya. Atau misalnya tadi job desk-nya harus sudah ini Bu dilihatkan kan di lampirannya itu. Ini kartu yang sudah dirancang. Ini jenis-jenis pekerjaannya dan ini speknya yang saya sudah coba buatkan. Nah, seperti itu gitu. Jadi memang lebih applied, lebih aplikasinya nyata ya kalau si project ini. Berbeda sama riset, kita melakukan ke lapangan, kemudian atau kita wawancara, kita menemukan, kemudian kita tulis gitu. Beda dengan yang tadi yang project. Seperti itu. Jadi tidak harus kita punya bisnis sendiri, kita tulis bisnis kita itu dalam perspektif ilmuwan keuangan atau marketing, bukan hanya itu, tapi kita juga bisa masuk ke perusahaan, kemudian kita membuat suatu proyek di sana gitu ya, seperti itu. Itu mungkin ya Leo. Nanti dibaca aja pedomannya. Yang penting jangan sampai belum baca pedoman kemudian banyak nanya, baru jeung di pedoman teh aya sebenarnya mah gitu ya. Jadi harus banyak baca dulu ya. Oke, silakan yang lain satu lagi lah mungkin. Nanti saya biar bisa. Ya. Siapa ya? Regina, Bu. Oh, oke. Regina, silakan Regina. Kan gini Bu, jadi sebenarnya saya dari awal udah setting skripsinya tuh pengen by project. Terus kan di Pangandaran sendiri yang mau ngambil komunitas kewirus kan cuma sendiri saya saja. Dan kata Pak Iwan tuh nggak bisa lah Bu kalau misalnya 1 orang gitu kan Bu, harus ada minimal 4 orang apa ya waktu itu. Jadi akhirnya saya milih ya udah saya pilih operasi gitu. Nah kemudian kemarin yang saya tangkap setelah penjelasan tentang proyek itu masih bisa dikerjakan karena kan kita fokusnya tetap di operasi. Iya, gitu ya, betul bisa. Nah kemudian saya tanya sama Bu Tami Bu gitu untuk gimana kalau skripsinya by project, karena kan Bu Tami sendiri dosen saya. Terus Bu Tami bilangnya saya sarankan untuk pindah konsentrasi ke kewirus gitu Bu. Jadi saya bingung gitu Bu, maksudnya apakah memang sekarang beda dengan yang tahun kemarin atau bagaimana? Iya, sama halnya dengan saya waktu di awal saya plotting mahasiswa 2017 ya dulu ya kan masih saya dulu ke prodinya. Ada 5 konsentrasi. Kemudian kebayang dong kalau misalnya ini cuma 2 orang, ini cuma 2 orang akan tidak efisien gitu ya seperti itu. Jadi nggak salah Pak Iwan ketika meminta kamu karena kamu cuma sendiri ya sudah kamu coba masukkan aja. Nah kalau saya sih sebetulnya begini. Dalam skripsinya kamu
masih bisa terus lanjut ke project gitu ya, tapi dari sisi operasi ya, tidak menjadi tidak apa namanya, jadi gini, si skripsi by project ini bukan dominasi mahasiswa kewirus aja gitu ya, mahasiswa marketing pun bisa. Dulu saya punya mahasiswa marketing, dia skripsi by project, dia ngambilnya Instagram marketing gitu. Nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting kan kita ada patokannya, ada pedoman penulisannya di dalam skripsi by project itu. Hanya nanti keilmuannya ketika bahas teorinya, bukan teori kewirausahaan, tapi teori tentang operasi yang spesifik pada topik yang akan kita ambil gitu, Regina. Ya. Iya, Bu. Baik. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Oh iya, Bu. Jadi nanti paling saya komunikasikan dengan dosen. Iya. Jadi ini yang dulu juga awal kewirausahaan udah pasti ya, tapi bisa aja kita misalnya memang saya adanya di marketing gitu ya. Tapi setelah saya lihat saya kok tertarik ya pengen membuat apa namanya, saya masuk ke kayak Meila dia perusahaan dan dia melihat perusahaan ini perlu dibantu untuk perencanaan pemasarannya. Dia bukan mahasiswa kewirus, dia mahasiswa marketing gitu ya. Nah, seperti itu. Bisa jadinya ya, Regina. Oke. Iya, baik, Bu. Terima kasih. Enggak. Lanjut, ada lagi satu lagi, Bang. Silakan.